Senin 15 Juli tahun 2002 merupakan hari yang membahagiakan bagi Samantha Runyan yang saat itu berusia 5 tahun. Setelah menghabiskan seharian keluar untuk makan es krim bersama neneknya, gadis kecil ini pergi keluar untuk bermain di halaman depan bersama sahabatnya, Sarah. Saat itu pukul 18:30. Saat keduanya duduk di rerumputan sambil asyik bermain, mereka melihat sebuah mobil berwarna hijau melintas. Ketika mereka memperhatikannya, kendaraan itu mengitari blok dan muncul kembali dan berhenti tak jauh dari mereka. Si pengemudi tidak cukup ramah saat menghampiri mereka dan bertanya apakah mereka melihat seekor anak anjing berkeliaran di sekitar mereka. Sebagai seorang penyayang binatang, pertanyaan itu langsung menarik perhatian Samantha. Saat ia sedang menjelaskan tentang anak anjing yang hilang itu, pria itu tiba-tiba menariknya dan melajukan kendaraannya. Saat ia dibawa pergi, Samantha berteriak kepada Sarah untuk memberitahukan kepada neneknya apa yang terjadi. Sebelum Sarah sempat menjawab, pria itu melemparkan Samantha ke belakang mobilnya dan pergi. Sarah yang histeris langsung masuk ke dalam rumah untuk memberitahu bahwa seseorang telah menculik Samantha. Dengan panik, mereka menelpon 911 dan melaporkan penculikan itu. Petugas dari pinggiran kota Los Angeles, Stanton, tiba di tempat kejadian dalam hitungan menit. Sarah, yang merupakan satu-satunya saksi mata dari kejadian itu, menceritakan apa yang terjadi dengan sangat jelas. Dia menggambarkan penculik itu sebagai seorang Hispanik berusia sekitar 25 sampai 30 tahun, berbadan tegap dengan rambut hitam yang disisir ke belakang dan berkumis. Terlepas dari kekacauan yang terjadi di sekelilingnya, dia juga berhasil mengingat bahwa pria itu mengendarai Honda berwarna hijau muda. Seorang seniman sketsa polisi menggambar komposit tersangka. Setelah selesai, dengan cepat sketsa itu didistribusikan ke media lokal. Tak lama kemudian, petunjuk mulai berdatangan dari warga yang merasa mengenali pria yang digambarkan dalam gambar tersebut. Meskipun ini adalah tugas yang tampaknya terlihat susah, para detektif mulai memeriksa ratusan petunjuk yang ada, yang mana salah satunya berpotensi membawa mereka ke penculik, sehingga mereka dapat menyelamatkan Samantha sebelum terlambat. Ketika para sukarelawan menyebar mencari gadis kecil itu di lapangan, helikopter melayang di atas kepala mencoba menemukan kendaraan tersangka dari udara. Keesokan harinya, seorang pria yang sedang mendaki di hutan nasional Cleveland di Danau Elsinore, sekitar 60 mil dari tempat Samantha terakhir kali terlihat, menemukan mayat seorang anak yang ditinggalkan di semak-semak. Dia tak menyadari bahwa bentuk tubuh mungilnya telah diposisikan seolah-olah dia adalah boneka yang bisa ditekuk. Setelah menerima laporan tersebut, para penyelidik bergegas ke tempat kejadian. Mereka berharap ketakutan terburuk mereka tak menjadi kenyataan. Tetapi takdir berkata lain. Samantha Runyan sudah tidak ada lagi. Jelas terlihat dari kondisi jasadnya bahwa gadis kecil itu telah menerima perlakuan yang mengerikan di tangan monster itu. Tubuhnya penuh dengan memar dan luka-luka, dan jelas terlihat bahwa dia telah mengalami kekerasan seksual. Tim medis mengungkapkan hasil visumnya. Gadis malang itu telah disodomi dan diperkosa sebelum akhirnya dicekik. Dia juga mengalami setidaknya 2 pukulan di kepala yang menyebabkan otaknya membengkak. Penyebab resmi kematiannya adalah pembunuhan dengan cara dicekik, dengan trauma benda tumpul sebagai faktor penyebabnya. Diperkirakan
bahwa cobaan berat yang dialami Samantha telah berlangsung selama 6 jam, dimulai sekitar pukul 20.00 pada tanggal 15 dan berakhir sekitar pukul 2.00 keesokan harinya. Meskipun dengan tubuh mungilnya, dia diduga tetap mencoba melawan penyerangnya dengan sekuat tenaga. Itu dibuktikan oleh memar di tangan dan lengannya dan jumlah kulit pelaku yang ditemukan di bawah kukunya. Cuilan kulit yang diambil dari bawah kukunya telah disimpan dan akan mengidentifikasi DNA tersangka. Selain itu, penyelidik juga menyimpan sampel air mani juga telah diawetkan. Ketika para detektif memeriksa 2.000 laporan dan petunjuk yang telah masuk ke dalam hotline, mereka menyadari bahwa ada satu nama yang terus muncul berkali-kali, yaitu nama Alejandro Alex Avila yang berusia 27 tahun. Ketika mereka memeriksa latar belakang Avila, para penyelidik mengetahui bahwa dia pernah didakwa mencabuli anak perempuan pacarnya yang saat itu berusia 9 tahun dan sepupunya yang masih kecil pada tahun 2001. Meskipun juri telah membebaskannya karena kurangnya bukti fisik, tuduhan itu membuatnya menjadi orang yang bisa dicurigai. Fakta bahwa ia tinggal di Lake Elsinore, dekat tempat ditemukannya mayat Samantha, membuat namanya berada di urutan teratas dalam daftar. Ketika pihak berwenang berbicara dengan Avila, ia menyangkal mengetahui tentang penculikan dan pembunuhan Samantha selain apa yang ia lihat di berita. Alibinya adalah bahwa dia berada di mall pada hari kejadian. Menurut Ibu Avila, dia seharusnya memasak makan malam untuk keluarga pada malam hari di tanggal 15 Juli, namun dia membatalkannya dengan tiba-tiba. Alih-alih pulang ke rumah, dia malah keluar hampir sepanjang malam. Meskipun hal ini tidak biasa, ibunya tidak berpikir yang aneh-aneh dengan perilaku anaknya itu. Ketika pergerakan Avila dilacak, diketahui bahwa ia telah menggunakan kartu banknya untuk menyewa kamar motel pada Senin malam. Yang menarik, para detektif juga menemukan bahwa ponselnya aktif di lingkungan tempat nenek Samantha tinggal pada saat penculikan. Surat perintah penggeledahan dilakukan di apartemen yang ditinggali Avila bersama saudara perempuannya dan unit tetangga yang disewa oleh ibu dan saudara perempuannya yang lain. Di salah satu tempat tinggal, sebuah komputer laptop dibawa sebagai barang bukti yang menyimpan sejumlah besar informasi memberatkan yang pada akhirnya akan membantu untuk penangkapan. Beberapa contoh pornografi anak ditemukan di perangkat tersebut, serta percakapan tersimpan dari chat room yang melayani para pedofil. Pihak berwenang juga menemukan bahwa pada hari sebelum penculikan Samantha, seseorang tetangga telah melaporkan sebuah cerita pada pukul 4:43 pagi tentang seorang pria dewasa yang berhubungan seks dengan anak-anak. Dalam salah satu chat yang masih tersimpan, terdapat chat seseorang yang mungkin itu adalah Avila dengan seorang pria di Finlandia tentang keinginan mereka untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak di bawah usia 12 tahun. Keduanya sepakat tidak akan mengorbankan anggota keluarga sendiri. Mereka menentukan jika memangsa orang asing atau mereka yang tidak memiliki hubungan darah adalah hal yang wajar. Ketika perburuan petunjuk berlanjut, sebuah mobil putih dan Honda hijau milik keluarga Avila disita. Pencarian menyeluruh terhadap kedua mobil tersebut menemukan jejak cairan bening pada gagang pintu yang positif mengandung DNA Samantha. Ketika zat misterius itu dianalisis, diketahui bahwa itu adalah air mata gadis kecil itu. 8 hari setelah Samantha diculik, Alejandro Avila secara resmi didakwa atas tuduhan penculikan, pencabulan paksa terhadap seorang anak,
dan pembunuhan. Untuk menambah bukti yang memberatkannya, jejak sepatu dan jejak ban yang ditemukan di lokasi penemuan mayat Samantha cocok dengan sepatu dan mobil terdakwa. Meski begitu, dia terus memprotes bahwa dia tidak bersalah. Pada bulan April tahun 2005, Avila akhirnya menjalani sidang di pengadilan. Pihak pembela berpendapat klien mereka tidak bersalah berdasarkan kesimpulan mereka bahwa dia tidak akan memiliki waktu untuk menculik Samantha di Stanton, lalu pergi ke motel, belum lagi melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan, membuang mayatnya, dan pulang ke rumah sebelum pagi. Tidak mengherankan, pihak penuntut memiliki pendapat yang berbeda. Negara berargumen bahwa bukti-bukti yang ada, yang jumlahnya sangat banyak, semuanya mengarah pada Avila sebagai pelaku. Di antaranya, mereka menjelaskan bahwa tidak hanya DNA-nya yang ditemukan pada korbannya, tetapi juga penyelidik menemukan DNA korban melalui air matanya di bagian dalam mobilnya. Mereka juga menjelaskan bahwa ponselnya telah melakukan panggilan ke Menara Stanton pada malam penculikan. Belum lagi bukti lain seperti jejak sepatu dan ban, tanda terima motel, dan bukti yang ditemukan di laptopnya. Semuanya mengarah padanya. Pada tanggal 15 Mei tahun 2005, juri memutuskan bahwa Avila bersalah seperti yang dituduhkan. 4 bulan kemudian, ia dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan. Setelah vonis tersebut, ia mengajukan banding dengan alasan bahwa liputan media telah membuatnya tidak mungkin mendapatkan pengadilan yang adil. Pada tahun 2014, Mahkamah Agung California yang tidak menemukan keabsahan dalam argumennya menolak permintaannya untuk mendapatkan pengadilan baru. Saat ini, Avila berada di penjara negara bagian San Quentin untuk menunggu eksekusi. Dia belum mengakui kesalahannya atau menunjukkan sedikit pun penyesalan atas kejahatan yang tak pernah ia akui. Setelah persidangan, mantan pacar Avila, Lisbeth Fageland, secara terbuka menyesalkan fakta menyedihkan bahwa seandainya putri dan keponakannya percaya pada tahun 2001, Samantha mungkin masih hidup dan sehat. Karena ia pernah tinggal di kompleks yang sama dengan tempat penculikan terjadi, ia berspekulasi bahwa Avila datang mencari anaknya yang saat itu berusia 11 tahun. Karena tidak dapat menemukannya, dia membawa Samantha sebagai gantinya. Mereka yang dekat dengan kasus ini percaya bahwa Avila telah begitu diberdayakan oleh kemenangannya di pengadilan sebelumnya sehingga ia merasa tak terkalahkan. Mereka berpendapat bahwa rasa tak kenal takut inilah yang mendorongnya untuk menculik Samantha di siang bolong di depan para saksi. Meskipun Avila telah membiarkan korban-korbannya sebelumnya untuk hidup dengan asumsi bahwa mereka tidak akan menceritakannya, ini adalah kekeliruan yang rupanya disesalinya. Ketika dia ditangkap dan diadili karena melecehkan para gadis, alih-alih bertobat, dia tampaknya memutuskan saat itu juga bahwa targetnya di masa depan harus mati untuk menyelamatkannya dari rasa malu karena persidangan berikutnya. Hidup Samantha tidak berarti apa-apa baginya. Dia hanya menjadi pelampiasan untuk kecenderungannya yang menyimpang. Pada saat roda keadilan perlahan-lahan berputar, ibu Samantha, Erin, memutuskan untuk menyalurkan kesedihannya ke dalam sesuatu yang positif. Setelah menyadari bahwa anak-anak sangat membutuhkan pendamping orang dewasa, ia mendirikan The Joyful Child Foundation
untuk mengenang Samantha pada tahun 2004. Organisasi nirlaba yang masih bertahan hingga saat ini berupaya mencegah kejahatan terhadap mereka yang paling rentan di antara kita melalui pendidikan, pemberdayaan, dan penyatuan komunitas. Erin juga berperan penting dalam mengimplementasikan penggunaan Amber Alerts di negara bagian California. Program ini yang dinamai sesuai dengan nama seorang anak yang dibunuh, Amber Hagerman, yang berusia 9 tahun, memberitahu publik secara real-time segera setelah seorang anak dilaporkan hilang. Hingga saat ini, lebih dari 1.000 anak telah ditemukan dan kembali ke rumah dalam keadaan selamat dan sehat sebagai hasil langsung dari sistem peringatan tersebut. Setelah duduk di ruang sidang selama 5 minggu dan hanya berjarak beberapa meter dari pria yang telah merenggut nyawa anak semata wayangnya, Erin muncul sebagai pejuang yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak anak. Pada tahun-tahun berikutnya, ia telah menghabiskan waktu berjam-jam berkeliling negeri untuk membagikan kisah Samantha dengan harapan pengorbanannya dapat menyelamatkan orang lain agar tidak mengalami nasib yang sama. Meskipun ada terlalu banyak aspek yang memilukan dari tragedi ini untuk disebutkan, salah satu yang terburuk adalah bahwa tragedi ini seharusnya dapat dicegah sejak awal seandainya para juri memenjarakannya pada kasus Avila pertama. Mungkin kejadian naas ini tak akan terjadi. Sayangnya, seperti yang sering terjadi, para pria dan wanita yang mendengar bukti-bukti tersebut memilih untuk mempercayai perkataan seorang manipulator ulung dan pembohong yang sudah terbiasa berbohong daripada percaya pada perkataan 2 gadis muda yang melaporkan secara rinci tentang pelecehan seksualnya.